Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini, pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran PAI seperti biasa. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Ketua Kelas Maya Ferdianti. Dipersilakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang sudah kita bacakan, pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu sebagai tanda kedisiplinan kita. Mudir, Fajar, Sigit, Dimas, Aris, Rifki, Maya, Serlinda, April, Erina, Ajeng. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah kehadiran kita selalu baik dan 100%. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar PAI? Siap ya, siap mental, ya, siap jiwa dan raga untuk siap belajar. Pada pembelajaran yang sudah kita lewati pada minggu lepas, kita sudah mempelajari tentang ukhuwah. Ya, ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, ya, kita diciptakan bersuku-suku, berbeda-beda bahasa. Ya. Salah satu tujuannya adalah untuk saling mengenal, ya, jadi untuk bersaudara. Ya. Dan materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Ada yang paham apa itu kontrol diri atau mujahadah an-nafs? Ya, kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah mengendalikan hawa nafsu. Kenapa dikendalikan? Ya, karena nafsu yang ada dalam diri kita itu adalah musuh nyata bagi kita yang harus kita jaga, harus kita kendalikan, harus kita kalahkan. Baik, ya. Seandainya ya, ketika kita mempelajari tentang mujahadah an-nafs secara betul-betul dan sungguh-sungguh, ya, yang diharapkan, apa yang diharapkan? Kita akan mendapatkan ya, sebuah ilmu pengetahuan, di mana dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita nanti akan bersikap sabar, bersikap apalagi toleransi. Baik, silakan bisa dilihat ke layar ya, monitornya. Di sini ada beberapa materi kita adalah pengendalian diri, husnudzon dan ukhuwah. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengendalian diri. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah diharapkan siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah sebuah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri sebagai implementasi perintah dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Al-Anfal ayat 72 dan hadis terkait tentang kontrol diri. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Anfal sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj. Ya. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Anfal dengan fasih dan lancar. Adapun yang ketiga, ya, kompetensi inti. Ya. Yang diharapkan dari siswa adalah yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Itu yang diharapkan. Adapun KKM kita, nilai minimal yang harus kalian dapatkan minimal 70. 70. Sanggup untuk mendapatkan nilai 70 minimal? Insya Allah.
dalam memahami tentang mujahadah an-nafs. Ada pengertian dari mujahadah an-nafs, kemudian ada ayatnya. Jadi tadi mujahadah an-nafs adalah pengendalian diri sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan dan menghindari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Adapun dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 72 dan artinya supaya kita bisa memahami lebih dalam dari materi tentang mujahadah an-nafs, sudah kita bagi dalam kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dikerjakan tugas masing-masing. Di kelompok 1 tugasnya apa kemarin? Di kelompok 1 adalah diperintahkan untuk membahas pengertian dari mujahadah dan juga menuliskan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Dan di kelompok 2 yaitu menuliskan macam-macam nafsu. Dan kelompok ketiga adalah membahas ciri-ciri orang yang memiliki sikap mujahadah an-nafs. Silakan waktu untuk mengerjakan diskusi. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit. Bisa dikerjakan untuk kelompoknya? Alhamdulillah, tidak ada kesulitan? Tidak. Baik, bermakna sekarang kita lanjutkan untuk diskusinya. Presentasi 10 menit berlalu. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Baik, dan sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok 1 akan mendiskusikan dan presentasi. Yang pertama, secara bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya nafsu. Jadi mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Pengertian mujahadah an-nafs dan menulis dalilnya, nafsu menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah an-nafs adalah sebuah sikap atau tindakan dalam upaya mengendalikan diri yang dimaksud dalam mujahadah an-nafs adalah menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok macam-macam nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah adalah jenis nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk seperti pelanggaran aturan atau syariat dan kejahatan. Perwujudan dari nafsu amarah adalah sifat-sifat tercela pada manusia seperti dengki, bodoh, sombong, marah, cinta yang berlebihan, serta senang melakukan perkara jelek atau hina. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah jenis nafsu yang membuat manusia terjebak dalam perasaan bersalah yang mendalam. Nafsu lawamah adalah nafsu yang mengingatkan manusia tentang kesalahan dan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jika manusia menuruti hawa nafsu ini, mereka akan terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan
kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap mujahadah an-nafs antara lain adalah salah satu ciri orang yang memiliki sikap mujahadah an-nafs adalah sabar. Orang yang dapat mengendalikan dirinya tentu tidak akan emosional dan bertindak atas dorongan emosi dan amarah. Yang kedua, dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Sebagian besar yang kita inginkan mulai dari kepemilikan barang atau aset tertentu. Kebanyakan timbul karena dorongan nafsu, padahal belum tentu kita membutuhkan hal-hal yang kita inginkan. Itu. Yang ketiga, ciri orang yang memiliki sikap mujahadah an-nafs adalah rasa syukur yang meningkat, sebab kita menyadari Allah selalu memenuhi apapun yang ia butuhkan untuk hidup. Adapun perasaan kurang, kebanyakan muncul akibat dorongan nafsu yang menimbulkan sikap tamak dan serakah, sehingga ini memiliki segala hal yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, ya, dan alhamdulillah berjalan lancar, baik. Dan sekarang saya buka untuk saling bertukar informasi atau tanya jawab. Silakan dari kelompok 2 kalau ada yang ditanyakan pada kelompok 1 atau kelompok 3, itu silakan. Baik, saya akan menanya kepada kelompok 1. Apa jurus dalam mengendalikan hawa nafsu? Pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip pemoralan yang agama pasti mengajarkan pemoralan. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindakan asusila. Pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. 2, Mbak Maya, sudah jawabannya sudah cukup? Sudah, alhamdulillah kalau sudah ya. Terima kasih. Baik, ya. Kerja kelompok, ya, diskusi kelompok dan juga presentasi sudah selesai. Dari materi tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri, siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok 3? Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan poin dari materi pembelajaran hari ini. Mujahadah an-nafs adalah sikap yang sangat penting untuk dimiliki seseorang, khususnya muslim, sebab sikap ini sangat berperan penting untuk membantu kita dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan, termasuk dalam merespon komentar orang lain maupun ketika sedang berupaya meraih cita-cita. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah sampai dengan kesimpulannya. Tetapi apabila masih ada yang belum dipahami atau susah atau sulit dipahami dari materi al-mujahadah an-nafs ini, ya, yang berdasarkan surat Al-Anfal ayat 72, itu silakan untuk ditanyakan atau sudah bisa dipahami semua? Ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami, semoga kita bisa menerapkan kontrol diri atau mujahadah an-nafs itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kalian kerjakan di buku, ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik yang ada di, ya, yang saya kirimkan lewat WhatsApp group, ya, dan nanti dikerjakan dan nanti dikumpulkan hasilnya pada pertemuan minggu depan. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang adalah lanjutan dari materi mujahadah, yaitu tentang husnudzon. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah dan sekaligus nanti menentukan tugas tentang kontrol diri, ya, yang sudah saya tugaskan di LKPD. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Bisa dipahami semua, ya?